Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan hari ini saya akan review materi psikologi Islam, yaitu mengenal manusia sebagai makhluk abdun dan khalifah. Ketika manusia ditatarkan pada posisi sebagai makhluk abdun ataupun khalifah, maka beberapa poin penting yang harus kita kaji pada kesempatan ini. Berbeda dengan sebelumnya, manusia sebagai apa itu mengenal manusia yang sebelumnya, beberapa poin penting tugas manusia sebagai khalifah, yaitu tugas manusia sebagai pemakmur, sebagai pencipta, maupun sebagai penjaga. Oke, langsung aja. Yang pertama, tugas manusia sebagai makhluk atau ciptaan adalah bahwasanya manusia sebagai makhluk yang mendapatkan pendidikan. Pendidikan seperti apa sih manusia itu? Maksudnya adalah manusia, pendidikan itu tidak harus secara formal. Jadi manusia sebenarnya secara tidak langsung selalu belajar dan belajar, mulai dari masa kelahiran hingga ke liang lahat. Terutama bisa kita lihat dengan nyata bagaimana perubahan-perubahan, bagaimana pertumbuhan manusia, bagaimana perkembangan manusia yang sangat cepat sekali. Dia bisa mengenal apapun dalam waktu yang sangat singkat. Manusia bisa menghafalkan sekian banyak juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bisa mengenal dunia, bisa mengenal alam sekitar. Berarti ini juga manusia mengalami namanya pendidikan dan penggemblengan dengan banyak perumpamaan. Kemudian yang kedua, manusia memiliki kesanggupan untuk mengambil pelajaran fisik, psikis maupun spiritual. Maksudnya adalah sesuai dengan perkembangan manusia. Secara fisik manusia jelas banyak sekali mengalami perkembangan, mengambil pelajaran bagaimana memanfaatkan fisik, bagaimana mengolah fisik agar bisa bermanfaat. Contohnya, ketika usia masa-masa dewasa, manusia bisa memanfaatkan fisik untuk mencari nafkah, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, dan lain sebagainya. Dan juga manusia bisa memiliki kesanggupan pelajaran untuk yang psikis. Semisal, di usia dewasa, secara perkembangan manusia tentunya dia mampu secara psikis, jiwa, menahan emosi. Dia juga lebih mampu lagi mengontrol diri. Dia mampu lagi memanfaatkan spirit, mengembangkan spirit, dan lain sebagainya. Karena apa? Kematangan otaknya sudah semakin luar biasa. Dan itu apa? Fase-fase puncak kejayaan manusia di usia dewasa awal. Dan spiritual, bahwa kan manusia sejak di alam kandungan sudah dinaskan, sudah belajar agama, sudah belajar tauhid, sudah meyakini bahwasanya dia itu beragama Islam. Kemudian ada surah Al-Kahfi ayat 54, bahwasanya kami telah mengulang-ulang
mengulang-ulangi itu adalah memberi pelajaran. Bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Banyak ilmu yang diberikan kepada manusia melalui Al-Quran. Cuma manusia adalah makhluk yang paling membantah. Maksudnya adalah manusia itu seringkali tidak terima, seringkali tidak menerima, sukanya itu membantah. Bani Israel gitu ya, sudah dikasih ini enak, maunya yang lebih enak lagi. Sudah dikasih enak halal, maunya jalan yang pintas gitu ya. Ini kondisi manusia. Makanya kita sebagai manusia, tantangannya adalah sebagai makhluk, kita harus bisa memilah-milah ini yang benar, ini yang tidak. Ini adalah potensi kita yang harus kita kembangkan, ataupun segala sesuatu yang tidak boleh kita kembangkan. Oke, lanjut. Manusia sebagai abdun atau hamba, kita harus sadar bahwa kita sepintar-pintar kita, sehandal-handal kita, kita adalah abdun atau hamba. Ada poin penting ketika kita sebagai hamba. Targetnya, tujuan kita, atau tugas perkembangan yang paling penting dari manusia sebagai abdun adalah harus bisa bertakwa. Apa sih bertakwa itu? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 21 bahwasanya manusia yang bertakwa adalah manusia yang memiliki kemauan dan kerja keras. Seorang yang pintar aja tidak cukup, seorang yang alim aja tidak cukup. Tapi kalau dalam psikologi harus ada spirit yang sangat kuat sekali, komitmen yang kuat untuk memiliki kemauan. Kalau mau tok aja tidak bisa. Apakah Anda mau makan? Mau, tapi belum tentu dimakan. Tapi kalau kemauan dan kerja keras, semangat, komitmen, dia tidak akan pernah melepaskan. Dia akan terus memegang teguh. Apa sih yang dimaui dengan yang dikerja keras? Yaitu adalah terkait dengan ibadah. Itulah merupakan potensi manusia, tugas perkembangan manusia yang harus dilakukan, bahwasanya manusia sebagai abdun. Kemudian ada lagi dari Quran surah Az-Zumar ayat 10 bahwasanya manusia diperintahkan untuk selalu bertakwa dan bersabar. Kita harus sadar. Kenapa harus ada sabar? Kondisi kita, masalah kita, problem kita. Saya meyakini bahwasanya semua manusia akan mengalami yang namanya problem, tantangan, rintangan, sehingga ketika manusia untuk melaksanakan potensi-potensi takwa tadi selalu mengalami hambatan. Makanya poin utama tadi terkait dengan kemauan dan kerja keras, jangan sampai runtuh. Kemudian merekalah kelompok orang yang mendapat kebaikan dan pahala tanpa batas. Jadi semakin kondisi kita diuji dengan yang luar biasa, kita manusia selalu bersabar dan bertakwa, maka kita adalah orang yang sangat luar biasa menurut versi Az-Zumar ayat 10 ini, Quran Az-Zumar. Dan terakhir, manusia sebagai khalifah. Bahwasanya minggu kemarin sudah kita kupas juga apa sih tugas manusia sebagai khalifah itu. Manusia sebagai pemakmur, sebagai pencipta, sebagai apa kemarin satunya itu ya. Selain itu semuanya, tugas manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan, manusia memiliki potensi dan tugas perkembangan yang harus dilakukan. Kita ketahui kondisi lapangan kita penuh problem tadi, lingkungan kita, sosial kita, masyarakat kita. Ketika ada demikian, tugas manusia adalah menegakkan keadilan, menegakkan perkara-perkara yang salah,
kita benarkan. Sesuai dengan surah As-Sad ayat 26, tugas manusia yang paling penting adalah mengendalikan hawa nafsu. Ketika ada perkara-perkara negatif dalam diri kita harus bisa mengendalikannya. Ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita harus bisa mengendalikannya, menahannya, bahkan mengurungkannya, tidak untuk melakukannya, gitu ya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya di sini adalah makhluk-makhluk lain selain manusia yang jelas-jelas selalu bertasbih, selalu bersujud, selalu beribadah kepada Tuhan. Akan tapi Allah berkata lain, yang akan menjadikan pemimpin, yang dikatakan sebagai khalifah, penegak keadilan, itu bukan makhluk manapun, akan tetapi manusia yang akan dijadikan sebagai khalifah. Karena terakhir ada kata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui itu ya. Jadi banyak sekali makna-makna tersirat, makna-makna yang tersembunyi, bahwasanya manusia memiliki potensi segalanya. Kita harus bisa menegakkan suatu namanya keadilan. Oke, begitu kesimpulannya, bahwasanya manusia sebagai makhluk adalah berpendidikan, dan manusia nyatanya posisinya sebagai pembantah yang kebanyakan. Makanya kita harus bisa merubah itu. Kemudian dikatakan manusia sebagai abdun adalah tugasnya adalah manusia harus bisa bertakwa. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh, sabar tadi. Tanpa bersungguh-sungguh tentunya juga tidak akan bisa melakukan perintah takwa ini. Dengan cara apa? Bekerja keras gitu ya. Dan terakhir, manusia sebagai khalifah adalah menegakkan keadilan yang paling penting. Kemudian juga menahan hawa nafsu. Oke, terima kasih. Materi yang keenam terkait dengan mengenal manusia sebagai makhluk abdun dan khalifah. Sampai di sini. Ada pertanyaan, kritik, saran, silakan cantumkan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.